Ini. Baik. Kalau saya tidak salah ingat, sudah selesai dijelaskan poin pertama dari 10 kaidah-kaidah dakwah. Namun ini 9 wasilah sukses. Oh, ini poin kedua kayaknya ya. Oh, poin pertama. Baik. Jadi kaidah pertama dari 10 kaidah-kaidah dakwah. Ada yang bisa mengulangi apa maknanya ini kaidah? Ya, di unmute dulu. Apa maknanya itu kaidah? Apa tujuannya kita mempelajari kaidah ini? Kaidah dasar. Ya, artinya apa? Apa maknanya nih? Apa substansinya ini kaidah-kaidah ini? Pedoman dasar dalam berdakwah, pedoman dasar di dalam berdakwah agar dakwah diterima. Ya, dakwah kita mudah diterima oleh mad'u. Pedoman-pedoman dasar atau petunjuk-petunjuk dasar dalam berdakwah agar dakwah kita mudah diterima. Karena kita tidak ingin dakwah kita itu hanya sekedar sampai tetapi tidak direspon, tidak diterima. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan, mengetahui dan memperhatikan kaidah-kaidah dakwah ini. Yang lalu saya tidak ingin bahas lagi, tapi ya sudah ya. Saya hanya menyebutkan saja, nanti ada di sini. Al-qudwatu qablan nida. Keteladanan sebelum mengajak. Ya. Keteladanan sebelum mengajak. Tidak usah saya bahas lagi. Ini hanya menunjukkan pentingnya kita menjadi qudwah. Menjadi contoh dalam dakwah. Yang kedua, at-ta'lif qabla tadhkir. At-ta'lif qabla tadhkir. Nah, ini di sini mengenalkan sebelum bukan ini. Bukan ini terjemahannya. Mengikat hati sebelum menjelaskan. Kok di mana ini? Kenapa salah anunya nih? Terjemahannya ini. Ya, kita ke sini saja. At-ta'lif, mengikat hati. Ya, ta'liful qulub ini. Satu ya. Ini dua. Apa sudah terekor tadi ya? Kita coba cek dulu. Oh ya, oke, sudah. Jadi at-ta'lif qabla tadhkir. Mengikat hati, ta'liful qulub yang dimaksud di sini. Qabla tadhkir, sebelum memberikan peringatan atau sebelum menjelaskan. Ya, mengikat hati mad'u, ta'liful qulub, sebelum menjelaskan, sebelum mendakwai, sebelum memberi peringatan.
Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apa pentingnya kita mentaklif, mengikat hatinya? Nah, dengarkan baik-baik. Saya mute dulu supaya tidak ada yang suara-suara yang mengganggu. Dengarkan baik-baik. Ada kaidah mengatakan al-qalbu malikul a'dha wal a'dha'u junuduh. Kalau tidak salah ini perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti dicek lagi. Saya coba cek lagi. Tapi itu jelas adalah merupakan satu perkataan hikmah dan realitasnya benar. Bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Dan anggota tubuh kita ini adalah prajurit daripada hati. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah hati. Yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah hati. Antum ingin hadir, ingin bergabung di dalam Zoom room ini mengikuti kuliah, itu sudah diperintahkan oleh hati. Malah ada yang sejak semalam, ada yang sejak kemarin, kuliah pertama besok adalah fiqh dakwah wa tarbiyah. Ada yang mungkin baru beberapa jam yang lalu hati memerintahkan kepada diri kita, anggota tubuh kita ini hadir. Ya, antum harus hadir. Kalau tidak hadir ya goib. Kalau goib ya nilainya berkurang. Nah, kalau dari segi normatif ya jelas antum tidak mendapatkan ilmu. Nah, jadi sesungguhnya hatilah ini yang menjadi raja di dalam anggota tubuh kita. Seluruh perintah-perintah yang mengendalikan anggota tubuh kita itu dari hati. Kita tadi misalnya kalau kita disahkan mungkin di kampus, ya mau tidak mau hati itu harus memerintahkan kita untuk ke masjid sholat subuh. Nah, tapi bagi rata-rata antum yang tidak disahkan, ya mungkin memang ada yang hatinya sudah tidak berniat ke masjid, sudah tidak berniat menunaikan sholat subuh di masjid. Ya maka anggota tubuh itu ikut saja. Nah, ini. Kemudian apa yang antum akan lakukan sebentar setelah selesai kuliah? Setelah selesai kuliah, itu juga sudah ada di dalam hati. Sudah ada perintah dari hati. Nah, kalau demikian, maka strategi kita di dalam mendakwai orang, strategi kita agar dakwah kita ini mudah diterima oleh mad'u, kita ikat rajanya. Ya, kita ikat rajanya itu, kita ikat rajanya anggota tubuh itu. Ketika kita berhasil mengikat hatinya, merengkuh hatinya, maka akan mudah menerima kita punya nasihat-nasihat. Akan mudah menerima kita punya penjelasan-penjelasan. Akan menjadi longgar, menjadi tenang masuk di dalam hatinya, dan dengan kerelaan, dengan senang hati dia akan melaksanakan itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan at-ta'lif qabla tadhkir. Ya.
Sebenarnya masih ada lagi yang lain, yaitu pikiran. Ya, pikiran. Bagaimana kita menguasai pikiran, ya. Nah, kalau sudah bisa berpadu di sini, kita kuasai hatinya orang dan kita kuasai, jadi menguasai hati itu at-ta'lib, mengikat itu pertama bagaimana kita mengikat hatinya atau menguasai hatinya. Yang kedua adalah mengikat pikirannya atau akalnya. Nah, kalau akalnya ini ya kita ikat dengan ilmu dan hujjah. Kita ikat dengan ilmu dan hujjah-hujjah kita, argumen-argumen kita. Sedangkan hatinya ini ada perlakuan-perlakuan khusus. Inilah nanti akan kita pelajari di sini, wasailu ta'lif al-qulub. Ya, jadi beberapa wasilah untuk mengikat hatinya orang lain. Nah, sedangkan akal ini kita ikat dengan ilmu dan hujjah. Saya tambahkan kekuatan ilmu. Jadi kuatul ilm wal hujjah. Kekuatan ilmu dan hujjah. Nah, ketika kita bisa menguasai hatinya dan akalnya orang, itulah kekuatan yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan madu itu sudah susah menerima. Kalau Nabi SAW ini di dalam Al-Quran diistilahkan dengan ini, qawlan sakila. Jadi perkataannya itu sudah menjadi berat, sudah berat untuk ditolak. Qawlan sakila. Dalam surat Al-Muzammil, inna sanuqi alaika qawlan sakila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ayat 8 kalau tidak saya, 7 atau 8. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Itu bisa ada beberapa maknanya menurut mufassirin. Bisa risalah dakwah ini memang dia berbobot berat, nilainya berbobot. Juga bisa kita pahami dia adalah perkataan karena beratnya, bobotnya yang sudah kuat itu sehingga orang sulit menolak. Nah, bagaimana itu? Karena dia berhasil merengkuh, mengikat hatinya sekaligus mengikat akalnya. Nah, mengikat hatinya dan mengikat akalnya dengan ilmu dan hujjah. Nah, ada beberapa wasilah ini. Ada beberapa wasilah untuk mentaklif hati. Kita lihat di sini ada 9. Silakan antum screenshot dulu. Nah, ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Silakan antum screenshot. Berikutnya. Udah ya, kita. Ada 9. Silakan di screenshot dulu.
Ketua kelas jangan lupa diambil fotonya ya. Naam, Ustaz. Ya. Ini foto kita semua sebentar atau sebentar aja nanti sesi terakhir munculkan semua videonya. Nah, baik, secara cepat saja. Jadi ada beberapa wasilah untuk kita menguasai hati orang, mengikat hati orang. Yang pertama adalah menanamkan pada diri madu bahwa kamu menyeru mereka pada sebuah prinsip, prinsip nilai, bukan demi kemaslahatan pribadi. Jadi jangan terkesan kita itu karena kita mau memanfaatkan dia, misalnya orang kaya, kita memanfaatkan dia untuk kita keruk uangnya, ya kita keruk uangnya, bukan itu. Sekalipun nanti kita ada yang biasa disebut dengan fundraising, penggalangan dana, itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Ya, makanya kalau kita berorganisasi, berlembaga, bantuan-bantuan hasil daripada penggalangan dana organisasi itu tidak boleh kita pakai rekening pribadi. Tidak boleh kita pakai rekening pribadi. Kita pakai rekening organisasi supaya tidak memberikan kesan jangan-jangan penggalangan dana itu masuk di rekeningnya, masuk juga di kantonnya. Bukan dana organisasi. Nah, jadi jangan sampai terkesan bahwa dengan berdakwah ini untuk keuntungan pribadi kita. Kita menjadi kaya, kita menjadi glamor, beli ini, beli itu, ya, itu karena dakwah. Ada kalau seperti orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, para misionaris begitu. Ada juga orang-orang Islam yang menjadikan memang dakwah ini mereka punya murid banyak, kemudian disuruh berinfak, itu untuk kekayaan dirinya. Untuk kekayaan dirinya. Konon, ya itu informasi yang valid saya terima dari orang-orang mantan Islam jamaah, itu mereka diwajibkan berinfak. Anggotanya diwajibkan berinfak. Kemana infaknya itu? Kepada guru-gurunya. Sehingga gurunya rata-rata menjadi kaya. Nah ini, bukan itu. Kita ini menyeru mereka menanamkan prinsip nilai. Nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kejujuran. Ya, nilai-nilai keadilan dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kesan kepada Madu bahwa kamu selalu menaruh perhatian padanya dan menginginkan kebaikan baginya. Nah, ini adanya muraat, perhatian. Perhatian itu akan berarti pada saat pada dua momen. Pada saat dia terkena musibah, kita memberikan perhatian kepadanya, kita memberikan empati. Dan yang kedua pada saat dia momen bahagia. Ya, momen bahagia misalnya melahirkan istrinya, dia naik pangkat, dia lulus ujian. Nah, kita ikut turut memberikan support, memberikan kebahagiaan. Itu artinya apa? Sudah bukan lagi perhatian, tapi dia sudah menjadi empati namanya. Berempati. Beda dengan simpati ya. Kalau simpati itu senang. Kita senang dan tertarik pada orang itu. Itu simpati. Lawannya antipati. Kalau empati kita menghadirkan perasaan orang dalam perasaan kita. Kita menghadirkan perasaan orang. Jadi kalau dalam hadis itu dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu empati itu. Kemudian tidak bersikap keras
meskipun hanya dengan kata-kata. Ini dimaksud di dalam surat Ali Imran 159. Catat baik-baik itu. Surat Ali Imran 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lau faddu min haulik. Jika kamu bersikap kasar dan keras, maka mereka akan jauh. Mereka akan menjauh dari kamu. Sebaliknya, sikap kita kepada mad'u, nanti kalau antum membina, antum mentarbiyah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lin, sifat lemah lembut. Ya, jangan kita kasar dan keras kepada mutarabbi kita, kepada binaan-binaan kita. Dia akan menjauh dari kita. Dia akan lari. Yang keempat, hendaknya kamu membuat mad'u itu dekat denganmu. Berseri muka di hadapannya dan jangan mencari-cari kekurangannya. Nah, kita berupaya dekat. Dekat tadi ini hampir sama di atas. Kita berupaya memberi perhatian, berempati. Setiap bertemu, walaupun kita ini dalam keadaan susah, jangan kita tampakkan kesusahan kita lewat wajah. Dan ingat, jangan sampai kita mencari-cari kekurangannya. Jadi apapun kita ini, kalau disakiti orang, diapa orang, jangan kita balik menyerang, mengangkat kekurangannya. Ya, kita fokus kepada kepada misalnya menuduh, ya kita klarifikasi tuduhan itu. Kemudian berhujjah, misalnya mematahkan hujjah kita fokus hujahnya juga dipatahkan. Bukan justru alih-alih lari kita mencela kekurangannya. Oh, pantas dia pincang. Oh, pantas dia matanya picak. Oh, pantas telinganya begini dan begitu. Oh, itu selain kita berdosa, juga menyakiti orang. Jangan cari-cari kekurangannya. Hendaknya kamu hadapkan ketika berbicara dengannya. Nah, ini saya kira sunnah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita berbicara dengan orang lain. Jangan kita bicara wajah menunduk ke HP. Nah, ini salah satu ciri generasi milenial sekarang ini yang tidak belajar Islam. Dia bicara wajahnya di HP. Tak begitu yang diajarkan oleh Nabi kita. Tapi kita hadapi wajahnya. Jangan kamu putus memveto pembicaraannya. Jangan memveto, jangan kalau dalam ilmu persidangan namanya interupsi. Interupsi itu memotong pembicaraannya orang. Jangan menginterupsi. Kecuali kalau penting sekali, itu pun kita minta izin dulu. Tapi mohon maaf, saya potong dulu. Saya ini. Nah, kalau diizinkan ya silakan. Tapi kalau bilang jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Itu. Orang tidak senang. Coba, kenapa kalau dipotong, diputuskan pembicaranya, kadang-kadang ada ide yang mau disampaikan, itu tiba-tiba hilang. Ya, gara-gara kita memotong pembicaraannya. Dan jangan pula melecehkan kata-katanya. Ini beberapa hal-hal yang harus kita hindari dan sebaliknya harus kita lakukan agar hatinya mad'u ini kita bisa rengkuh, kita bisa raih. Bisakah kita buka semua kita punya video ini, kecuali yang memang betul-betul darurat karena kendala jaringan atau apa. Kendala jaringan. Ya, enggak apa-apa, yang jaringan enggak usah dibuka. Atau ada yang sakit. Nah, ini keistimewaannya.
kita kuliah begini ini bisa sambil baring, ya boleh. Nah, kalau antum sakit baring aja sambil dengar. Nanti bisa diputar lagi nanti rekamannya. Nanti kita akan kirim ya di YouTube, link YouTube-nya untuk nanti di misalnya yang sakit nanti kan bisa menulis lagi. Ya. Oke, jadi yang betul-betul tidak membuka videonya ini memang ada kendala jaringan ya. Ya. Nah, Ustaz. Baik, tidak apa-apa. Nggak, kenapa kita perlu buka ini? Supaya tidak terkesan ini saya ngomong sendiri di sini. Kayak saya ngomong sendiri di ya itu kadang-kadang ada begitu itu ada rapat-rapat wah dia ngomong sendiri. Ketika dia minta respon, kepada yang lain, tidak ada yang merespon. Oh, berarti sudah setengah jam yang lalu dia ngomong sendiri. Nah, baik. Ketika berbicara dengan mad'u, janganlah kamu merasa lebih tinggi daripadanya dan tempatkan ia sesuai dengan posisinya. Nah, ini salah satu hal yang tidak disenangi, oleh orang dalam berinteraksi adalah kita suka mengangkat-ngangkat diri kita. Kita suka mengangkat-ngangkat diri kita. Ya kadang-kadang kita mengangkat-ngangkat melebih-lebihkan diri kita padahal tidak begitu. Itu sudah bohong, sudah dusta, sudah sombong. Nah, kemudian bagaimana kita menempatkan orang itu sesuai dengan posisinya. Panggilan apa, pakai panggilan yang disenangi. Iya Pak Haji, ya, iya Pak Andi, ya, iya Karaeng. Boleh apa-apa, kita memanggil dia Karaeng. Yang penting dia Karaeng memang. Kalau dia bukan Karaeng, untuk apa kita panggil dia Karaeng? Nah, kalau misalnya itu yang dia senangi. Ya, yang penting tidak bertentangan dengan fakta. Ya. Nah, termasuk di sini mungkin tidak disebutkan ini apa namanya ya resep jitu ya. Resep jitu merengkuh hatinya orang. Apa itu? Puji. Puji orang itu. Puji di depan orang banyak. Ya. Nah, itu coba-coba nanti dipraktikkan itu. Ya. Kita memuji di depan orang banyak, wah luar biasa itu. Antum sudah langsung menangkap hatinya itu. Jadi ibarat apa ya? Ibarat antum menangkap burung, itu langsung antum tangkap burungnya. Ya, maksudnya burung betulan ya. Jadi memuji di depan orang banyak. Jadi kalau ini ingat baik-baik, kalau antum berdakwah, ceramah nanti di depan orang banyak, lalu kemudian di situ hadir orang yang pandang enteng antum, hadir orang yang tidak suka sama antum. Nah, puji di depan orang banyak. Usahakan cari apa keistimewaannya orang ini, apa kelebihannya orang ini, dan itu sesuai fakta, bukan kita buat-buat. Antum puji di depan orang banyak. Oh, sudah langsung itu sebentar antum bisa tes turun dari mimbar, antum bisa tes gimana Pak Haji? Doa langsung bagus sekali ceramahnya Pak Ustaz. Bagus. Iya, karena Haji tadi dipuji-puji. Ya. Jadi cara merengkuh hatinya orang, ini nih resep jitu ini. Atau apa namanya?
Ya, kids pamungkas ya. Kemudian yang ketujuh, hendaklah engkau menasihati madu dengan rahasia. Nih rahasia. Masih ingat perkataan Imam Syafi'i, jauhi jauhi aku, jangan engkau menasihati aku di depan orang banyak. Karena itu sama dengan membeberkan kelemahan-kelemahanku, aib-aibku. Nah, itu ada syairnya beliau yang sangat terkenal itu ya. Jauhi aku dari menasihati di depan orang banyak. Karena menasihati aku di depan orang banyak sama dengan mengungkap aib-aib saya. Jadi kalau kita mau nasihati orang, itu jangan di depan orang banyak. Jadi Nabi SAW itu kadang-kadang mengangkat sesuatu di depan orang banyak, dia tidak tunjuk orang. Dia tidak tunjuk orang. Bilang ini begini nih. Nah, itu sakit hati nih, berlawanan dengan ini. Berlawanan dengan pujian tadi ini lawannya ini. Menasihati di depan orang banyak. Sekalipun kita menasihati. Apalagi kalau sampai mencela-cela di depan orang banyak. Nah, memberi hadiah ini juga masuk resep jitu ini. Memberi hadiah kepada mad'u ini untuk melunakkan hatinya. Tahaddu, tahabbu, itu ya. Beri hadiah. Ya, maka kalian akan mencintai engkau. Dia akan mencintai engkau. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini luar biasa ini hadiah ini. Ya, hadiah pada orang tua, hadiah pada saudara, kakak, adik, apalagi nanti kalau antum sudah berkeluarga, hadiah untuk istri. Nah, itu tanda cinta. Tanda juga untuk bagaimana makin mengakrabkan hubungan kita dengan istri. Itu dengan memberi hadiah. Ada suami kadang-kadang pergi umroh, pergi haji, ya sampai 1 bulan lebih di sana. Pulang tidak bawa oleh-oleh untuk istrinya, pulang tidak bawa oleh-oleh untuk anaknya. Nah, apa oleh-olehnya? Kurma dengan air zam-zam. Ya alhamdulillah. Ya, tapi itu istrinya cari-cari juga yang lain. Ya, cari-cari juga yang lain. Apalah misalnya apa pakaian, ya, pakaian jubah, jilbab, ya, anak-anaknya apalah misalnya, bolehlah main-mainan apa yang ketika berjalan itu, kalau mainan-mainan orang lain kan, mainan-mainan kita di sini kan bunyi-bunyi nyanyian-nyanyian dangdut apa ya, itu di situ dia zikir, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu senang anak-anak, ya, senang anak-anak. Nah, ketika ditanya oleh tetangganya, apa dibelikan bapakmu? Ya, oh ini mainan-mainan ini, ya. Kemudian ya, seringnya ditanya oleh tetangga, apa oleh-olehnya bapak? Wah ini alhamdulillah ada. Tapi coba kalau tidak ada, bilang apa oleh-olehnya bapak? Tidak ada, tidak ada oleh-olehnya bapak itu. Ya, kebiasaannya memang kalau dia pergi begitu. Oh itu kurang bagus itu. Ya, hadiah. Hendaknya seorang dai merangsang tekad. Nah, hadiah ini sebaiknya yang bermanfaat ya, buku apa ya. Hendaknya seorang dai merangsang tekad madu agar hatinya terbuka untuk menerima kebenaran ya. Jadi ini dengan pendekatan-pendekatan 8 di atas itu diharapkan bisa betul-betul kita menguasai hatinya madu. Baik, kita ke poin yang ketiga. At-ta'rif qabla taklif. At-ta'rif qabla taklif. Memperkenalkan, mengenalkan ya, mengenalkan sebelum membebankan.
Apa yang dimaksud di sini taklif? Nah, taklif itu kan istilah usul fikih, istilah syariah. Ya, perintah, kewajiban-kewajiban, perintah dan larangan. Ya, perintah yang menjadikan dia wajib, larangan menjadikan dia haram melakukannya itu. Nah, jadi eh, kita berdakwah ini sebaiknya jangan ada latar belakangnya. Menyebutkan perintah itu jangan ini perintah ini harus begini, harus pelihara jenggot, cukur kumis, harus ini celana tidak boleh isbal, ini itu harus pakai cadar apa segala macam ya. Lalu kemudian kita tidak takrif sebelumnya, kita tidak menjelaskan itu. Kita jelaskan dulu termasuk apa hikmah-hikmahnya ya. Apa hikmah-hikmahnya itu sampai misalnya ada kewajiban-kewajiban itu. Ta'rif, jangan main patah-patah ini tidak boleh, ini harus ini wajib ini. Padahal kita belum mentakrif, belum memperkenalkan itu. Itu yang dimaksud ya. Sama dengan coba lihat antum biasa dengar SK, pembacaan surat keputusan. Nah, memutuskan. Sebelum memutuskan itu ada memperhatikan, menimbang, ya, memperhatikan itu ini, menimbang ini, ya, baru memutuskan. Tidak dulu, tidak langsung tek langsung memutuskan, tidak. Tapi ada dulu ini, ada latar belakangnya. Ya, jadi penyampaian ini wajib, ini haram, ini tidak boleh. Itu ada paling minimal ada dasarnya. Paling minimal ada yang mendasari. Ya, bukan kita to the point. Ya, bukan kita to the point. Yang to the point itu memang kalau iman itu sudah masuk di dalam hatinya. Nah, itu yang to the point, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, itu orang beriman. Orang beriman yang sami'na wa ata'na. Tapi kalau imannya itu masih setengah-setengah, keyakinannya belum full, ya, maka jangan dulu, kita ta'rif dulu. Baik. Kemudian at-tadarruj fit taklif. At-tadarruj fit taklif. Bertahap di dalam pembebanan. Bertahap dalam pembebanan. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sekaligus. Nah, jadi apa misalnya ya? Hal-hal yang kalau yang umum, kalau kewajiban umum, sholat, puasa itu kan biasa, ya biasa. Namun ada beberapa perintah-perintah yang itu butuh proses, dan karena dia tidak biasa melakukan itu butuh proses, ya butuh proses, ya seperti ini orang selama ini ya ada orang misalnya ya, ada orang selama ini itu jenggotnya sudah apa di sini ya, sudah mengeras di sini gara-gara selalu dicukur. Ya. Sementara kumisnya dia pelihara, jenggotnya selalu dicukur. Sampai di sini sudah kelihatan itu kalau disentuh begini itu karena seringnya dicukur itu. Jadi itu jenggot
jenggot kumis kalau sering dicukur itu dia jadi kayak lidi tuh, keras, jadi mengeras. Nah, jadi ketika disentuh di sini itu jadi keras. Nah, sudah kelihatan itu kayak lidi-lidi muncul itu dicukur lagi. Nah, lalu kemudian kita dakwai agar jangan jenggotnya dicukur. Jangan dulu. Jangan dia baru mengenal Islam, baru hijrah sudah langsung khaliful yahud, kasus syarib, waqful lihya. Oh jangan dulu itu. Ma asfala minal ka'baini fahiya finnar. Jangan dulu itu. Bertahap, ya. Bertahap yang paling penting dulu, yang paling prioritas dulu disampaikan, ya. Perempuan, ya. Langsung niqab, langsung cadar. Tidak. Tadarruj. Ya, tadarruj. Ini tadarruj ini kita ya ini jadi jadi tugas bagi antum. Sebentar kita kasih waktu untuk diskusi, ini tugas. Dua dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, ya salah satunya tentang at-tadarruj, ya tadarruj dalam dakwah. Dua dalil tadarruj. Ya, dua dalil tadarruj. Nanti kita bagi sebentar anunya. Antum nanti akan diskusikan itu. Saya tidak perlu bahas di sini, ya, supaya antum betul-betul menguasai, itu tujuannya, biasa diskusi. Kemudian yang keempat, yang keberapa ya? Yang kelima ya, at-taysir dunat ta'sir. At-taysir dunat ta'sir. Memudahkan bukan mempersulit. Memudahkan bukan mempersulit. Ini juga ada dalil-dalilnya ini. Ya. Karena itu saya tidak perlu menjelaskan dalil-dalil itu, antum tahu. Nanti kita kasih tugas sebentar di sini dalam diskusi. At-taysir dunat ta'sir. Memudahkan dan jangan mempersulit. Ya. Jadi jiwanya orang itu mau dipermudah. Ya, ini psikologi dakwah ini, psikologi dakwah. Jiwanya orang itu mau selalu dipermudah. Jadi ketika mereka dikasih pilihan mudah, sulit, selalu diambil mudah itu. Ya, selalu diambil mudah. Jadi ketika mereka diperhadapkan menyenangkan, menekan, menyulitkan, selalu diambil yang menyenangkan itu. Nah, kecenderungan jiwa kita itu selalu memilih yang mudah. Karena itu jangan justru kita pilih menyulitkan orang. Ya. Menerangkan Islam ini tidak boleh, harus begini, harus tidak boleh, itu hampir semua tidak boleh. Ya, sehingga kadang-kadang ada madu dakwah itu saya tidak suka itu ustaz, terlalu banyak bid'ahnya, terlalu banyak haramnya. Kau tanya di ustaz mana? Iya, kalau ustaz itu tidak boleh. Ustaz tidak boleh itu. Ustaz haram-haram itu. Ustaz bid'ah itu. Kalau saya dia ustazku, enggak, dia boleh-boleh semua. Ya, makanya kalau mau bertanya jangan sama ustaz itu. Kalau ustaz itu haram-haram itu, bid'ah. Kalau yang di sana itu boleh-boleh. Jadi tidak. Kalaupun misalnya kita terkesan selalu ini, padahal memang yang sebenarnya seperti itu, ya kita ambil tadarruj. Bertahap, jangan dulu, pelan. Ya. Saya kira banyak riwayat yang menjelaskan itu. Ini juga nanti akan jadi tugas, ya. Saya kasih tanda begitu aja, tanda panah.
sebentar akan jadi tugas. Termasuk ini juga al-usul qabla al-furu'. Ini juga ada dalilnya ini. Ya. Al-usul qabla al-furu'. Kita mulai dulu dari yang pokok-pokok. Yang apa ya? Bukan yang global dulu, yang pokok, yang prinsip ya. Mendahulukan yang prinsip sebelum yang furu', sebelum yang cabang-cabang. Mendahulukan yang prinsip-prinsip sebelum yang cabang-cabang. Ini banyak dalil-dalilnya dalam Al-Quran ini. Ya. Salah satu nanti dicari. Salah satu Anda usah saya sebut. Antum supaya jadi tugas sebentar. Jadi apa misalnya yang usul? Masalah tauhid, ya, akidah, itu yang usul. Akhlak, ya. Jangan kita mendahulukan masuk kepada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Atau malah justru kita mengantar madu masuk kerana mengajak madu itu mengeritik pribadi-pribadi, mengeritik kelompok, golongan, organisasi. Baru dari awal, baru hijrah sudah mereka mengenal itu Wahdah Islamiyah itu dia organisasi bidah, dia bukan ahlus sunnah. Itu Hasan Al-Banna begini-begini, itu Yusuf Qardawi begini. Ya, itu Ustadz Anu, ya, yang dia tidak senangi. Jadi tidak boleh seperti itu. Termasuk kita ini, antum ingat baik-baik, kalau antum dikirim nanti berdakwah, jangan mengangkat masalah-masalah khilafiyah di depan umum, masalah-masalah khilafiyah. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Masalah kunut tidak kunut pada waktu subuh, jahar tidak jahar basmalah, Al-Fatihah, ya, pada waktu sholat jahriyah. Ya, itu hindari yang begitu-begitu di depan umum. Termasuk kalau saya termasuk antum memilih tema-tema taklim, ya, tema-tema pengajian, itu sebaiknya antum jangan masuk ke dalam wilayah perbedaan pendapat. Misalnya mengambil materi-materi tentang fikih salat, disitulah paling medan paling banyak perbedaan pendapat ulama. Ya, kecuali kalau memang antum jago bisa menjelaskan pendapat-pendapat itu, lalu kemudian mengatakan ini yang terkuat. Antum bisa menjelaskan di sini kelemahan pendapat ini. Boleh. Ya, tetapi kalau kita belum mampu di situ, jangan kita masuk ke situ. Lebih bagus kita dahulukan tema-tema tafsir, ya, tema hadis-hadis. Coba lihat asatidzah kita itu mengangkat tema-tema taklim itu di masjid Anas bin Malik, itu rata-rata tema-tema yang di dalamnya tidak ada khilaf. Tema-tema umum, dan itu usul. Persoalan-persoalan yang usul. Gitu ya. Kemudian ya, jadi yang ke berapa ini? Ke berapa ini? 7 ya? 3, 4, 5, 6, 7. Oke. At-tabsyir qabla at-tandir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu. Ya. Jadi at-tabsyir qabla at-tandir. Menggembirakan sebelum
mengancam. Ya, menggembirakan sebelum mengancam. Jadi dahulukan tabsyir. Makanya banyak ayat-ayat, bahkan hadis-hadis menyebutkan itu basyira wa nadhira. Ya, jarang atau mungkin kita tidak menemukan ayat-ayat nadhiran wa basyiran, atau mendahulukan tanzir ya, daripada tabsyir. Ini juga lagi-lagi masalah psikologi, masalah kejiwaan, ya. Masalah kejiwaan. Kejiwaan manusia itu lebih suka digembirakan. Tabsyir digembirakan dengan apa? Dengan pahala. Digembirakan dengan apa? Dengan surga. Digembirakan dengan apa? Dengan kemuliaan. Oh, Anda amalannya begini, Pak. Masya Allah. Pahalanya besar sekali itu, Pak. Afdal itu, afdal. Oh, itu jaminannya surga itu, Pak. Ya. Itu mulia sekali itu, perbuatan itu mulia sekali. Tabsyir. Ya. Qabla tanzir. Ya. Sebelum kita memberikan peringatan-peringatan. Ya. Oh, Anda kalau tidak begini, Pak, awas, Pak. Neraka paling di bawah itu, Pak. Keraknya neraka itu. Ya, Anda kalau tidak begini, habis itu, habis pahalanya kita punya amal. Ya, itu tidak senang itu, tidak senang orang selalu ya. Artinya bukan meniadakan, tapi sebaiknya kita mendahulukan. Maka disinilah rahasianya dakwanya orang tablik. Ya, mereka itu punya kitab Al-Fadail, Fadailul Amal. Ya, nah, mereka punya kitab itu, kitab unggulannya itu orang-orang tablik. Ya, Fadailul Amal. Kenapa? Karena tabsyir ini memotivasi dan kejiwaan manusia lebih cenderung. Kejiwaan manusia lebih cenderung, lebih senang apabila mereka digembirakan. Makanya kita dalam berdakwah ini, ya sebaiknya kita harus menguasai dalil-dalil tentang fadail. Dalil-dalil tentang fadail. Keutamaan-keutamaan amal. Tapi hati-hati kita ambil dari hadis-hadis yang sahih. Sebab banyak dalil-dalil fadail juga itu dari hadis-hadis yang lemah. Baik. Kemudian at-tafhim. At-tafhim yang ke-8 ya. Ini nanti juga akan jadi tugas. At-tafhim la at-talqin. Ya, memahamkan. Nggak ada yang terbuka. Saya matikan dulu ya. Memahamkan bukan mendikte. Memahamkan bukan mendikte. Jadi ini kalau talqin ini biasanya hafalan-hafalan di sini. Mentalkin itu lakkinu, itu mendikte. Ini saya ucapkan tiru ucapannya. Itu kalau talqin. Kalau tafhim itu memahamkan, jadi nanti misalnya dia bisa, karena dia paham, dia bisa membuat narasinya, membuat redaksinya sesuai yang dia pahami. Itu ya. Ini pengertiannya tafhim ya. Apa perbedaan pemahaman. Jadi ada biasanya yang apa, ma farqu bainal fahm wal ilm. Oh, ke atas ini. Ma bainal fahm wal ilm. Nah, kalau al-ilm itu dia ini ke apa? Naklul ma'lumat. Apa namanya, memindahkan ilmu itu dalam bentuk redaksional, teori. Ini cenderung dia dihafal.
Kalau al-fahm ini tidak dipahami, ya, pemahaman. Jadi nanti perbedaannya, kalau al-ilm itu al-ilm sama dengan at-talqin tadi, ketika dia disuruh ulang, kalau talqin itu harus sama dengan apa yang didiktekan. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ya, tuntun, diktekan orang yang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah. Jadi coba la ilaha illallah, Pak. Ya, jadi ketika dia bilang la ilaha illallah, lalu dia bilang illallah atau la ilaha. Illa, Pak, illallah nih, la ilaha. Atau ketika dikatakan la ilaha illallah, dia bilang saya suka minum tuak. Didiktekan la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya suka minum tuak. Lain yang didiktekan, lain yang keluar. Nah, itu talqin, ya. Nah, itu tidak benar. Nah, kalau pemahaman kita jelaskan begini. Lalu kemudian kita minta mengulangi. Berbeda dengan redaksi, berbeda dengan narasi yang disampaikan sebelumnya, tetapi pemahamannya sama. Jadi kalau pemahaman itu melahirkan narasi yang berbeda-beda. Tapi kalau talqin, ya, talqin itu harus sama. Apa yang disampaikan sebelumnya harus sama. Tidak. Jadi kita kaidah dakwah itu memahamkan dulu, bukan mendikte. Ya, memahamkan dulu, bukan mendikte. Kau harus begini, tapi dipahamkan. Ya. Jadi pemahaman. Kemudian at-tarbiyatu dunat taghyir. Bukan dunat taghyir, dunat ta'yir, tidak ada titiknya, ya. Ini yang ke-9, at-tarbiyatu dunat ta'yir. At-ta'yir itu menelanjangi. Ya, menelanjangi. At-ta'yir itu menelanjangi. Menelanjangi itu sama dengan mengeritik, mencari aib. Kita di dalam berdakwah adalah membina, mentarbiyah. Mentarbiyah, membina, mendidik. Bukan kita menelanjangi orang. Jadi misalnya audiens kita ini masjid, kita berkhutbah. Kita membina, menuntun mereka. Kita menceritakan, kita membahas satu masalah. Ini. Ya. Kita bahas misalnya ini yang benar, kemudian kita jelaskan kenapa ini yang benar, ini yang hak. Lalu kemudian kita angkat contohnya, misalnya kalau kita mengangkat contoh ada yang salah, kita jelaskan di mana letak kesalahannya dengan tidak seolah-olah kayak menarik pakaiannya orang itu dari badannya, kayak ditelanjangi begitu. Gitu, ya. Kayak menguliti, ya, tidak begitu. Tapi bagaimana kita secara bijaksana, ya, secara bijaksana kita menjelaskan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Karena kadang-kadang ada ceramah itu dia tampil hanya menyebutkan aib-aibnya jamaah di situ. Dan dia tidak sebutkan di mana dalil-dalilnya itu. Di mana dalil-dalil, apa argumen-argumennya itu sampai dia katakan salah. Dia masuk, tidak boleh kita ini memakai beduk sesudah sholat, tidak boleh ada doa berjamaah. Itu bid'ah semua itu. Berdoa berjamaah, amin-amin di situ, itu tidak ada di zaman Rasulullah. Itu bid'ah. Apalagi memakai beduk, kita akan menjadi anjing-anjingnya api neraka. Wah, itu sudah tidak lama antum dia kasih turun, ditarik, antum yang ditelanjangi. Ya. Nah, kita membina perlahan-lahan ini, tadarruj. Dan yang ke-10,
tilmidhu syaikhin la tilmidhu kitabin. Jadilah kalian di sini. Jadilah kalian dai yang menjadikan dirinya muridnya syekh. Dai yang memiliki guru. Dai yang memiliki guru. Gurunya siapa? Gurunya adalah ustadz, gurunya adalah syekh. Bukan gurunya adalah buku. Nah, jadi otodidak namanya. Jadilah kalian dai yang memiliki guru. Bukan dai yang otodidak. Yang tilmidhu kitab. Jadilah kalian murid syekh, murid guru. Jangan Anda menjadi murid buku. Jangan Anda menjadi muridnya buku. Ya, otodidak namanya. Ya, tidak ada gurunya. Itu bahaya itu. Ya, jadi orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu otodidak, tidak ada gurunya, itu bahaya. Ya, kalau dia membaca kitab bahasa Arab, ini sama tadi ini. Di sini. Ya, gara-gara titik ini merubah ini, gara-gara titik. Gara-gara titik merubah itu arti. Jadi itu buku aslinya dicetak, tidak ada titiknya kadang-kadang. Tetapi satu ketika kenapa dia bisa ada titiknya di situ, padahal tidak ada titiknya tadi. Mungkin kita punya anak itu main pulpen. Kemudian dia ambil kitab kita, dia buka kita punya kitab, ada tulis-tulisi. Termasuk di dalamnya yang tidak ada titiknya pakai titik. Itu bahaya itu. Gara-gara titik kalau dalam bahasa Arab itu bisa berubah makna. Ini at-taghyir menjadi at-ta'yir, beda. Ya, merubah, at-taghyir perubahan. At-ta'yir telanjang, menelanjangi. Nah, jadi ini gara-gara titik saja ini merubah arti kalau dalam bahasa Arab. Nah, jadi boleh jadi misalnya dicetak buku itu, ya ditulis oleh seorang syekh, oleh seorang ustadz, ya dalam bahasa Arab, tidak pakai titik. Tapi karena satu dan lain hal, kenapa buku kita ada titiknya, dan itulah yang kita ketika kita baca itu kita iktimad kepada yang ada titiknya itu, pada tidak titiknya. Kita misalnya tidak diskusikan kepada guru kita, ada guru kita ada ini agak lain-lain ini, ya bagaimana? Tidak benar itu deh, tidak benar itu. Di sini pentingnya kita ada guru, ya ada guru. Jangan kita menjadi otodidak. Baik. Catat baik-baik semua ini ya. Ini tugas. Tapi kita kerja bersama sebentar di kelompok. Tugasnya adalah mencari dalil dari 4 ini. At-tadarruj fit taklif, at-taisir dunat ta'sir, al-usul qabla al-furu', at-tabsyir qabla tandir. Ya. Mencari dalilnya. Cari dalilnya dan tunjukkan di sisi dalilnya di situ. Nah, antum mau mengambil dari Quran, mengambil dari hadis, yang jelas ini minimal 1 semua. Jangan 1, terlalu cepat nanti. 2, cari 2 dalilnya ini. Antum mau pasangkan Quran hadis, ya. Antum mau hadis-hadis boleh, mau Quran boleh. Jadi ini ada 4. Ada 4, di hasilnya dicatat. Dicatat di ini. Antum boleh juga kalau antum mau ketik baru kirim boleh juga. Antum mau catat boleh juga, tapi harus nanti dikirim jelas. Saya ingin ini hari tugasnya masuk supaya saya tidak lupa.
Dan nanti ditulis nama-namanya situ, ditulis ulang nama-nama daripada kelompok. Nah, saya ingin lihat ini kita 29, 27. 7 kita bagi 3. Kalau dibagi 4, dia kena berapa ya? 6 orang ya. Kalau dibagi 4, 27 dibagi 4, dia kenanya berapa? 5. 7 orang, Ustaz. 5, 6, ah? 76. Ya. Oke. Kalau begitu saya bagi 4. Ya, silakan antum nanti saya acak saja ya. Saya acak. Silakan nanti ditunjuk siapa ketuanya, siapa ketua anunya, siapa ketua kelompoknya. Ya, nanti akan ada di kelihatan nanti kelompok 1, kedua, 3, 4. Siapa ketua kelompoknya, siapa yang katibnya, siapa yang menulis. Dan Anda berdiskusi di situ. Jangan lupa ditulis siapa nama-namanya di situ, kemudian apa hasilnya. Jadi tadi sudah paham 4 ya? 4 itu saya ulangi, antum bisa foto. Jadi mulai dari sini. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, cari dalil-dalilnya 2. Cari dalilnya 2. Dan antum tunjukkan di mana sisi pendalilannya di situ. Di mana wajhul istidlalnya di situ di mana. Nah, oke. Nanti kita masih ada waktu 20 menit ini. Ya. Dan segera masih ada waktu 9.40 ya. Saya bagi kelompoknya ya. Bagi 4. Oke, kita create dulu. Option. Sisa berapa menit sekarang? Oke, 20 menit lah ya. Oh, ini harus keluar nanti nih. Kalau gitu 15 menit saja. 15 menit. Oke, kita mulai. Ya, silakan diterima. Oke, baik. Silakan. Boleh diterima. Jadi nanti dikirim ke grup ya, dikirim ke grup. Dikirim ke grup hasilnya. Hari ini juga harus masuk. Hari ini juga harus masuk. Jadi cari ada pilihan di situ. Nanti yang dipilih join. Jangan dipilih letter, dipilih join. Ada muncul di HP antum. Tunggu saja, kalau tidak ada coba digeser-geser layarnya. Bisa berapa orang ini? Bisa 5 orang. Ini baru masuk yang saya lihat ini ya.
Ini kenapa masih di luar semua ini? Bisa 4 orang. Kalau gitu yang 4 orang ini buat kelompok sendiri, kelompok 4 antum. Kelompok 4 antum, kelompok 5. Kalau tidak bisa masuk, coba dibuka dulu semuanya, dibuka. Dibuka semua audionya. Audionya dibuka semua dulu. Ya. Silakan antum musyawarah saja. Kalau antum tidak bisa masuk ke room-room yang itu, antum masuk room 5. Sisa berapa orang? Sisa 3 orang. Nah, antum 3 orang aja coba bermusyawarah. Coba siapa? Budiman atau siapa? Daripada tidak ada antum punya tugas. Nah, antum tidak masuk di salah satu room, berarti antum tidak masuk anunya tugasnya. Itu sudah masuk. Sisa Eki dengan Muhajir ini. Mana Eki Muhajir? Tidak bisa muncul anunya? Audionya. Kalau gitu antum kerja sendiri aja ya, Eki dengan Muhajir ya. Dikerja sendiri saja. Tugasnya dikerja sendiri saja. Saya coba masukkan lagi dulu. Ini Eki ya. Muhajir sudah masuk. Eki yang belum ini. Antum kerja sendiri aja Eki ya. Kerja sendiri saja tugas itu. Ini saya ajak masuk antum ini. Coba saya ajak masuk. Coba perhatikan. Bisa antum di sini yang di ruangan ini. Cari di situ join. Tekan join di situ.
Sudah semua bergabung? Ya, Ustaz. Saudara semua ya? Ya. Ya baik, saya kira kita tolong ketua kelasnya diambil foto. Coba dimunculkan semua video dulu. Ya bagus. Siap-siap. Coba diambil 2 lembar itu ya. Satu. Karena kita berapa lembar. Saya coba cek ulang tadi. Ada Eki tadi itu ya. Coba yang tidak hadir Abdul Kafi. Hadir Ustaz. Berarti antum nanti di yang kedua baru bisa gabung ya. Irfan Arwanto. Tidak ada toh. Suwardi tidak ada juga. Ya, jadi Eki tadi saya lihat ada hadir ya. Oke, saya kira cukup. Mukhtar Lutfi tadi Ustaz, tidak sempat mengabsen karena langsung jelek jaringan. Ustaz. Sudah Ji, so minta Lutfi tadi sudah. Ntar saya lihat dulu absennya. Abdul Kafi tadi hadir ya, oke sudah. Eki hadir juga, Eki mana? Oke, yang kedua hadir. Ya. Bagaimana? Sudah dikerja? Usahakan selesai hari ini ya. Ustaz. Ya. Tolong jangan sampai ada yang tidak ditulis namanya. Yang hadir tadi jangan sampai ada yang tidak ditulis namanya. Ya, Ustaz. Baik, syukran ya. Saya tunggu tugas antum hari ini supaya bisa segera diinput nilainya. Ya, Ustaz. Baik, syukran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.